Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu tentang fungsi, jenis, dan ekspresi struktur arsitektur. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Mulai dari saya, yaitu Azza Uti Salataqwa dengan NRP terakhir 024. Lalu ada teman saya Naila Afrahloho dengan NRP terakhir 083. Lalu teman saya Sineta Mandara Duhita Prakoso dengan NRP akhir 090. Lalu yang terakhir Zevana Putri Yoga dengan NRP terakhir 019. Untuk bagian pertama adalah struktur dalam arsitektur. Dalam arsitektur, struktur ini terdapat 3 unsur, yaitu fungsi, tipe, dan juga ekspresi. Untuk fungsi, struktur dapat memiliki fungsi sebagai penopang beban dari berbagai macam gaya, mampu berkontribusi dalam menampilkan fasad yang ekspresif, arsitektonik atau tektonik. Nah, untuk yang unsur kedua ada tipe, di mana dalam sistem struktur ada berbagai pilihan seperti struktur kolom dan balok, struktur rangka, struktur cantilever, struktur kabel dan tenda, struktur pneumatik, dan lain-lain. Dan untuk yang terakhir ada expression atau ekspresi, di mana struktur dapat berperan untuk menampilkan fasad yang ekspresif, arsitektonik atau tektonik. Lantai dapat terlihat melayang, kolom terlihat goyah atau miring, atap dapat membentang luas seakan tidak ada topangan, dan ekspresi lainnya yang membuat para konsumen kagum. Nah, selanjutnya akan dilanjut dengan bagian analisis bangunan. Untuk bangunan yang pertama yang kita analisis adalah Baon Stadium. Stadion ini terletak di Shenzhen, Guangdong Province yang terletak di Tiongkok, China, dan memiliki luas sebesar 123.565 meter persegi. Stadion ini merupakan stadion multifungsi yang dirancang untuk berbagai acara seperti olahraga, hiburan, serta kegiatan komunitas. Baoan Stadium, yaitu ada 2. Yang pertama itu fungsi struktur membran. Nah, fungsi struktur membran ini sangat peka terhadap efek dari aerodinamika angin. Nah, prinsip dari struktur membran ini sendiri kuat terhadap tarik namun tidak kaku. Nah, sehingga struktur membran ini itu memerlukan struktur lain untuk mempertahankan permukaannya. Nah, yang kedua itu ada fungsi struktur kabel. Nah, struktur kabel sendiri itu struktur pemikul dan penyaluran beban bangunan yang terdiri dari kabel-kabel atau jaringan lainnya. Sehingga struktur kabel ini hanya dapat menahan gaya tarik, namun tidak dapat menahan gaya tekan. Sehingga struktur kabel ini tidak dapat berdiri sendiri. Struktur kabel ini harus dikombinasikan dengan struktur lain seperti tiang atau balok penggantung kabel. Nah, selanjutnya itu ada jenis struktur pada bangunan. Nah, jenis struktur pada bangunan Baoan Stadium ini yaitu yang kita ambil yaitu adalah kabel dan membran. Nah, bangunan ini memiliki jenis struktur kabel dan membran. Struktur membran ini memiliki prinsip gaya tarik membran menjadi tegangan gaya yang menahan gaya yang terjadi pada struktur. Bentuk melengkung pada membran memberikan gaya tegangan dan menopang kestabilan struktur, sehingga bentuk permukaan membran haruslah melengkung. Jadi permukaannya itu harus melengkung, dan jika permukaannya datar itu bisa berakibat terbebaninya membran karena gaya tegangannya yang besar. Jadi permukaannya itu harus melengkung karena kalau dia permukaannya datar, itu tuh dapat memberikan tegangan yang besar, sehingga kayak terbebani gitu. Sehingga bentuk datar itu kurang baik dalam struktur membran. Nah, yang ketiga itu ada ekspresi struktur pada bangunan Baoan Stadium. Nah, desain Baoan Stadium sendiri ini terinspirasi dari hutan bambu yang ada di Tiongkok Selatan, dengan kolom-kolom baja yang berwarna hijau dan miring menyerupai batang bambu, menciptakan kesan dinamis dan harmonis dengan alam. Dan atap membran cantilever
atap membran cantilever yang luas melindungi area penonton tanpa penopang yang terlihat jelas, memberikan ilusi melayang. Jadi atapnya itu terlihat melayang, kayak memberikan ilusi melayang dan menantang gravitasi. Secara keseluruhan, stadion ini memadukan teknologi modern dengan elemen-elemen alam, yang karena dia sendiri kan terinspirasi dari hutan bambu di Tiongkok, dan menciptakan struktur yang menginspirasi dan memukau. Karena kita sendiri kalau misalnya untuk ke sana, kita bisa merasakan ilusi yang kayak atap melayang, dan karena strukturnya itu sendiri sangat-sangat unik. Untuk bangunan yang kedua adalah One Zabel. One Zabel ini terletak di Zabel Plaza, Dubai, Uni Emirat Arab. Bangunan ini merupakan proyek komplek mixed use yang mencakup berbagai fungsi, antara lain sebagai hotel mewah, perkantoran premium, apartemen residen, serta pusat perbelanjaan dan hiburan. Proyek ini dirancang oleh firma arsitektur terkenal Jepang, yaitu Nikken Sekkei. Baik, yang pertama yaitu fungsi struktur pada bangunan One Zabel ini. Nah, struktur pada umumnya memiliki fungsi untuk menopang seluruh beban bangunan. Struktur harus memiliki kekuatan yang maksimal agar dapat menahan seluruh beban bangunan. Pada struktur cantilever, tidak hanya menopang beban bangunan, namun dapat meminimalisir fungsi lahan. Pada bangunan ini terlihat jalan melewati bawah bangunan yang mana tidak perlu melakukan penggusuran dan dapat memperluas lahan bangunan. Nah, fungsi utama struktur pada bangunan One Zabel ini yang pertama adalah mendukung beban vertikal dan horizontal pada bangunan, lalu yang kedua untuk menopang fungsi estetika dan desainnya, lalu yang terakhir adalah menjaga stabilitas bangunan. Lalu selanjutnya yaitu masuk ke jenis struktur pada bangunan. Nah, One Zabel ini memiliki jenis struktur cantilever. Cantilever adalah struktur yang hanya terhubung pada satu ujung seperti papan loncat. Cantilever yang ada di One Zabel ini merupakan bagian dari struktur sepanjang 230 meter yang dikenal dengan nama The Link. Cantilever ini menjulang tinggi setinggi 67,5 meter di atas kota. Lokasi ini dibelah oleh jalan raya 6 jalur yang berarti tidak memungkinkan untuk membangun fasilitas di permukaan tanah. Lalu yang selanjutnya yaitu ekspresi struktur pada bangunan. Nah, One Zabel ini menampilkan ekspresi struktur arsitektonik yang luar biasa melalui The Link, struktur horizontal raksasa yang tampak melayang dan menjadi cantilever terbesar di dunia. Dua menara yang ramping dan kokoh menopang beban besar, menciptakan harmoni antara fungsi, teknis, dan estetika. Fasad kaca yang dinamis memantulkan cahaya, sementara atap yang tinggi memberikan kesan futuristik. Bangunan ini menggabungkan teknologi canggih dan inovasi struktural, mencerminkan kemegahan Dubai dan keindahan ekspresi arsitektur modern. Untuk bangunan yang ketiga yang akan kita analisis adalah Tokyo Dome. Tokyo Dome terletak di Tokyo, Jepang, dan dirancang oleh firma arsitektur terkenal yaitu Nikken Sekkei di bawah naungan Takenaka Corporation. Tokyo Dome ini memiliki luas lantai dengan total 115.221 meter persegi dengan 6 lantai termasuk 2 lantai sebagai basementnya. Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 1988 dan menjadi salah satu stadion multifungsi modern pertama yang ada di Jepang. Struktur pada bangunan Tokyo Dome. Yang pertama, atap geodesic dome. Permukaan material membran dilapisi oleh teflon yang membuatnya bertahan dari kotoran. Yang kedua, melindungi bangunan dari sinar yang menyilaukan mata. Dan terakhir, menyinari ruang luar yang terhindar dari bayang-bayang. Yang kedua, prategang dari kabel. Kabel-kabel dari kawat baja disusun tegak lurus satu dengan yang lainnya yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dari bangunan tersebut. Selanjutnya, jenis struktur pada bangunan Tokyo Dome. Yang pertama, air support type, yang dimana membran dibuat menggelembung dengan meningkatkan tekanan udara di dalamnya sebesar 0,3% terhadap udara yang berada di luar. Yang kedua, suspension membrane type, yang dimana penguatnya dimasukkan ke dalam membran sehingga prinsipnya menyerupai payung. Yang terakhir, ekspresi pada bangunan Tokyo Dome.
Tokyo Dome memiliki atap berbentuk kubah geodesik setengah bola besar yang menyerupai telur raksasa, sehingga bentuk ini menjadi salah satu bentuk yang monumental dan futuristik. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.